Halo lur, kembali again and welcome back lagi di channel Aslan Farm. Channel yang akan membahas tentang budidaya ikan air tawar. Oke, mengingat dalam beberapa minggu kemarin ternyata masih banyak rekan-rekan yang masih menanyakan tentang cara menghitung tebar ideal kolam bioflok. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi pengalaman yang saya dapatkan ketika berguru kepada senior-senior saya. Tetapi mohon maaf ya jika durasi video ini terasa sedikit panjang dan mohon untuk disimak hingga akhir supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke lur, langsung aja, let's go. Jadi, kata kunci pada video ini adalah bagaimana menghitung tebar ideal benih ikan nila pada kolam bioflok. Dan juga berapa tebar benih nila agar cepat besar di kolam bioflok. Namun, sebelum menghitung secara teknis berapa benih ikan nila yang akan kita tebar, ada dua faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tentang fasilitas. Seperti apa spesifikasi aerator yang dipakai, dan juga apakah tersedia genset atau tidak. Intinya, semakin tersedianya fasilitas yang baik dan memadai, akan memudahkan kita dalam menjalankan operasional budidaya ikan nila. Lalu, seperti apakah spesifikasi aerator yang paling pas untuk kolam bioflok? Jawaban saya tentu semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang terpenting, standar semburan aerasi per kubik minimal adalah 25 LPM atau 25 liter per menit. Saya merekomendasikan beberapa merek seperti Yasunaga LW150 hingga LW240, lalu ada juga merek Resan LP60 hingga LP200, ada juga aerator Boyu series, dan juga aerator Jebo mulai dari P60 hingga P160. Silahkan rekan-rekan semua untuk menyesuaikan dengan budget masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing. Untuk standar acuannya sebenarnya cukup gampang ya lur. Untuk aerator tipe Resan LP100, Jebo P130 atau dengan spesifikasi yang hampir mirip, bisa untuk mengaerasi kolam dengan kapasitas 20 hingga 25 kubik lur. Atau kolam berukuran D4 atau diameter 4 sebanyak 2 kolam. Jika kalian pertama juga, apa nggak bisa mas lur? Kalau misalkan Resan LP100 untuk 3 kolam ukuran diameter 4. Tentu saya akan menjawab sebenarnya ya bisa aja ya lur. Namun untuk pemula, saya akan sangat menyarankan gunakanlah hanya maksimal di 2 kolam saja. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas semburan karena faktor usia mesin. Karena semakin lama tentu semburan dari aerator tidak akan seperti ketika kita awal baru membeli. Untuk faktor yang selanjutnya yang perlu kita ingat, kita berbudidaya ikan nila yang akan dihitung adalah akhir bobotnya, bukan berapa jumlah ekornya. Jadi ya harus dipastikan juga ya lur, kira-kira permintaan di pasar itu bagaimana? Minta 1 kilo isi berapa lur? Saya ambil contoh. Kalau di daerah saya, di daerah Kota Banyuwangi cukup berbeda lur. Jadi rata-rata pasar di sini meminta ukuran 1 kilo isi 2 dan 3 ekor paling kecil. Yang artinya adalah 5 ons dan juga 3 ons paling kecil. Dan hal tersebut tentu akan mempengaruhi berapa jumlah yang saya tebar dalam kolam diameter 6 saya. Supaya bisa menghasilkan 1 kilo isi 2 dan juga isi 3 dalam kurun waktu yang cepat atau standar maksimal 4-5 bulan. Dan oleh sebab itu, saya memutuskan untuk menggunakan tebaran 60 ekor per meter kubiknya. Mengapa demikian? Karena ya, jika saya memaksakan untuk menggunakan tebar 100 ekor per kubik, maka saya harus menerima konsekuensi masa pemeliharaan saya akan lebih lama bahkan mencapai 5 hingga 7 bulan. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi sebetulnya. Semua kembali ke kondisi dan situasi masing-masing di tempat budidaya kalian semua lur. Jika kedua faktor yang saya bicarakan sebelumnya sudah sesuai standar atau sudah disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing lur, maka tahap selanjutnya yaitu
kita menentukan berapa tebaran benih ikan nila per kubiknya lur. Sebagai kesimpulan dan acuan, saya udah membuat tabel yang istilahnya bisa dimudahkan rekan-rekan semua untuk menentukan berapa idealnya. Dengan asumsi target panen 4 hingga 5 bulan dengan benih awal ukuran 1 jari. Sebenarnya cukup mudah ya lur ya, untuk menentukan berapa sih tebaran yang paling ideal untuk disesuaikan dengan kondisi kolam, fasilitas, dan juga kondisi pasar yang diminta oleh pasar tempat kalian masing-masing lur. Salah satu contoh untuk tebaran 50 ekor per kubiknya itu cukup mudah dilakukan ya lur ya. Artinya ketika aerator di bawah 25 lpm per kubiknya, hal itu pun juga bisa dilakukan ya lur ya, karena memang tebarannya itu sendiri tidak terlalu banyak. Berbeda dengan tebaran yang sekiranya lebih padat, contohnya di 100 ekor per meter kubiknya lur. Nah, itu yang saya centang menunjukkan bahwasannya persyaratan wajib ataupun fasilitas wajib yang harus disediakan lur. Salah satu contohnya yaitu kebutuhan aerator yang minimal standarnya adalah 25 liter per menit hingga 30 liter per menit per kubiknya lur. Dan juga ada beberapa fasilitas seperti genset wajib ada ya lur. Karena memang kalau misalkan terjadi mati listrik atau PLN mati gitu, tetapi kita tidak menyediakan genset, ya kalian harus menerima resiko bahwasanya nanti pasti akan ada kematian-kematian dari setiap harinya atau dari setiap ketika PLN mati lampu. Dan juga faktor yang selanjutnya, ketika kalian menggunakan 100 ekor per kubiknya, hanya bisa memiliki target panen 1 kilo isi 4 lur. Kalau misalkan kalian ingin mengejar target panen 1 kilo isi 2, otomatis konsekuensinya adalah lebih dari 4-5 bulan kalau menggunakan 100 ekor per kubiknya. Berbeda lagi dengan misalnya ketika kita menaruh 75 ekor per kubiknya, tentu akan jauh lebih sedikit mudah, jauh lebih sedikit singkat ya masa pemeliharaannya daripada yang 100 ekor per kubiknya. Oke, mungkin cukup mudah ya sebelumnya ya buat dipahamin. Jadi ini langsung aja di pause dan di screenshot ya lur, dan silakan disimpan. Lalu untuk menghitungnya bagaimana seluruh? Oke, kita sekarang langsung masuk ke pembahasan teknis ya lur. Dengan asumsi kita menentukan bahwa akan mengambil standar tebaran 75 ekor per kubiknya. Dan media budidaya yang akan kita hitung menggunakan kolam diameter 2, ketinggian air 1 meter, dan kolam persegi ukuran 2 x 1 x 1 meter. Sebenarnya rumusnya cukup gampang ya lur. Jadi untuk menghitung berapa kubik air pada kolam bundar yaitu sama dengan 3,14 dikalikan R dikali R dan juga dikali tingginya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, R itu adalah jari-jari lingkaran lur, atau mudahnya diameter kolam dibagi 2. Lalu untuk T di sini kita masukkan angka ketinggian air ya lur. Jangan dimasukkan ketinggian bibir kolamnya ya atau bibir terpalnya ya, karena ikan hidup di lingkungan berapa luar ataupun volume air itu sendiri. Untuk perhitungannya cukup simpel ya lur. Jadi 3,14 dikalikan 1 dikalikan 1 dan juga dikalikan 1. Mengapa dikalikan 1 ketinggian air? Ya karena memang ketinggian air di kolam adalah 1. Nah, dari perhitungan angka tersebut akan menghasilkan 3,14 kubik air. Jadi ya setelah kubik airnya sudah ketemu bahwa ternyata kolam bundar diameter 2 itu memiliki 3,14 kubik, maka kita dapat mengkalikannya terhadap satuan kubik tebaran ikannya. Langsung aja, jadi 3,14 yang tadi ketemu dikalikan 75 ekor per meter kubiknya, maka akan ketemu sejumlah 235 ekor benih ikan nila yang akan kita tebar di kolam diameter 2. Jadi seperti itu lur. Kemudian berapa ekor yang dibutuhkan jika menggunakan kolam persegi?
Cukup mudah juga ya. Jadi kita lakukan dulu penghitungan kubik airnya. Misalkan tadi kita sudah menentukan bahwasanya 1 meter kubik kita menentukan 75 ekor. Jadi ketika panjangnya adalah 2 meter dan lebarnya 1 meter dan ketinggian air 1 meter, tinggal mengkalikannya aja lur. Jadi rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang artinya 2 dikali 1 dan juga dikali 1, maka akan ketemu ternyata ukuran kolam tersebut mempunyai volume air 2 meter kubik. Nah, ketika sudah melakukan perhitungan ukuran volume kolamnya, maka langsung aja dikalikan dengan tebaran per satuan kubiknya, yaitu 2 dikali 75 ekor kubik. Maka akan menghasilkan tebaran benih nila sejumlah 150 ekor. Jadi untuk perhitungannya sebetulnya cukup mudah ya lur ya. Tinggal kita memang memasukkan angka-angkanya saja dan juga mengalihkannya menggunakan kalkulator lur. Oke, silakan di pause juga lur jika misalkan ini buat catatan ya. Langsung aja di pause dan juga di screenshot lur. Iya lur, cukup mudah kan ya? Jadi untuk teknis penghitungan memang sangat mudah lur. Yang menjadi susah itu adalah faktor eksternal yang sekiranya mempengaruhi tebar benih persatuan kubiknya lur. Seperti halnya fasilitas dan faktor permintaan pasar yang udah saya sebutkan sebelumnya lur. Apalagi untuk rekan-rekan pemula yang memiliki semangat yang menggebu-gebu. Pasti akan terbawa hasrat untuk menebar benih dengan jumlah yang sangat ekstrim lur. Dan ujung-ujungnya pasti akan mengalami kewalahan ya lur. Jadi khusus untuk pemula, saya ingin istilahnya menyampaikan beberapa hal, yaitu berhati-hatilah dalam mengambil keputusan dalam menebar benih ikan nila. Karena memang faktor penebaran ini dibilang sepele dan juga tidak sepele ya. Ketika awalnya sudah salah pun pasti akhirnya pun akan kewalahan lur atau kesusahan ya lur. Pada intinya secara umum semakin pada tebar benih ikan nila, maka dibutuhkan pula fasilitas penunjang dan juga keahlian serta kreativitas pengelola dalam berbudidaya itu sendiri lur. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lur. Jadi jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan beri kritikan dan juga saran di kolom komentar ya lur. Dan jika dirasa konten ini cukup bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk klik like dan juga subscribe ya lur. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tetap mendapatkan informasi terbaru di YouTube channel ini. Oke lur, suun, sampai ketemu di video berikutnya. Just wanna be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies, got one too many